Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Hanastara Sandria Kurniawan Nafi. Saya Ratna Dia Sri Rahayu. Saya Sari Dewi Andayani. Saya Syahdur Rafil Kismayarti. Saya Firika Manda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Seiring dengan meningkatnya standar kehidupan yang ada pada masyarakat, sehingga meningkat juga tuntutan dalam masyarakat terhadap nilai kesehatan, di mana dalam memelihara kesehatan membutuhkan kesehatan yang mahal. Pembiayaan kesehatan adalah besaran dana yang harus diadakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan upaya kesehatan yang diperlukan setiap individu, kelompok, atau masyarakat. Menurut Azrul Aswar, dalam pengantar administrasi kesehatan tahun 2010, pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan dalam menjalankan peranan yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai beragam macam tujuan penting dalam sebuah pembangunan kesehatan di suatu negara, diantaranya berupa pemerataan pelayanan kesehatan dan akses equitable access to healthcare, serta pelayanan yang berkualitas assure quality. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur besar anggaran kesehatan pusat adalah 5% dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD provinsi dan kabupaten atau kota 10% di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Peningkatan biaya dapat mengancam akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan karenanya untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan dapat dengan meningkatnya pendanaan kesehatan agar cukup untuk mendukung jalannya pembangunan kesehatan sebagai sebuah investasi sumber daya manusia. Selanjutnya, pengertian dan tujuan. Proses pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya jumlah dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan dan pemanfaatan berbagai upaya kesehatan yang diperlakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara, seperti pemerataan pelayanan kesehatan dan akses juga pelayanan yang berkualitas. Maka dari itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara memberikan fokus penting pada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari penyelenggaraan pembiayaan kesehatan ini adalah sebagai tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil dan berdaya guna untuk keterjaminan terselenggaranya suatu pembangunan kesehatan, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, maka sistem pembayaran tersebut pada fasilitas kesehatan harus dikembangkan menuju bentuk pembayaran yang prospektif. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembiayaan kesehatan. Unsur-unsur utama pada pembiayaan kesehatan terdiri atas penggalian dana atau collecting, lalu ada alokasi dana atau pooling, dan pembelanjaan atau purchasing. Penggalian dana adalah kegiatan pengumpulan dana yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan kesehatan. Biasanya penggalian dana itu bersumber dari pemerintah seperti pemerintah kesehatan, lalu ada swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Berikutnya adalah alokasi dana. Alokasi dana adalah kegiatan penetapan pengalokasian atau penyediaan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan. Konsep pengalokasian sendiri yaitu dana yang dikumpulkan untuk pelayanan kesehatan akan dibayarkan kepada penyedia layanan kesehatan. Nah, sebelum dibayarkan ada tempat penampungan dana atau pool ini yang dana tersebut berasal dari berbagai sumber seperti yang tadi disebutkan di penggalian dana.
Selanjutnya adalah pembelanjaan, yaitu kegiatan pembelian dengan memakai dana yang sudah dialokasikan sesuai dengan penyediaan dan peruntukan guna mendukung berjalannya pembangunan dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada revenue collection, kemudian pooling, dan selanjutnya purchasing and payment. Di revenue collection itu adalah mengumpulkan dana kesehatan yang cukup dan berkesinambungan untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar dan resiko sakit atau kecelakaan yang bisa membuat kebangkrutan. Lalu pooling, mengelola dana kesehatan dalam kumpulan resiko kesehatan yang efisien dan merata. Selanjutnya, purchasing and payment, untuk menjamin pembelian dan pembayaran pelayanan kesehatan yang efisien dan merata. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pembiayaan kesehatan memiliki tujuan untuk menyediakan dana kesehatan yang mencukupi, mengalokasikannya dengan adil dan merata, juga memanfaatkannya secara efektif dan efisien. Selain itu, juga harus menyalurkannya untuk menjamin terlaksananya pembangunan kesehatan. Penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan dalam subsistem pembiayaan kesehatan dilakukan untuk membiayai UKM dan UKP bagi penduduk miskin dengan mobilisasi dan dari masyarakat, pemerintah beserta public-private mix. Di sisi lain, untuk penduduk mampu, pembiayaan kesehatan masyarakat, terutama dari masyarakat itu sendiri, dengan mekanisme jaminan kesehatan, baik wajib maupun sukarela. Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Next. Penggalian dana. Yang pertama, penggalian dana untuk pembangunan kesehatan yang bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan, atau pinjaman yang tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dana yang bersumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat didukung dengan pemberian insentif. Yang ketiga, penggalian dana yang bersumber dari masyarakat dihimpun langsung oleh masyarakat sendiri atau dilakukan juga pasif dengan memanfaatkan dana yang sudah terkumpul di masyarakat. Yang keempat, penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan dengan cara penggalian dana dan pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan. B. Pengalokasian dana. Yang pertama, pengalokasian dana pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas secara bertahap dan terus ditingkatkan jumlah pengalokasiannya sehingga sesuai dengan kebutuhan. Hal ini termasuk program bantuan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu atau program jaminan kesehatan masyarakat. Yang kedua, dana pemerintah untuk pembangunan kesehatan diarahkan untuk membiayai upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier dengan mengutamakan masyarakat rentan dan miskin, daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta, termasuk program-program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengalokasian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan melalui kepesertaan dan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Yang keempat, pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat dilaksanakan berdasar asas gotong royong sesuai dengan potensi dan kebutuhan. C. Pembelanjaan. Yang pertama, pemanfaatan dana kesehatan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis maupun alokatif sesuai peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan tata pemerintah yang baik atau good governance. Yang kedua, pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama melalui jaminan pemeliharaan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, serta dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan banyak perkataan yang salah, mungkin bisa dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.